Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang Nabi Khidir, permintaan dari kelas 10 AKL 3 hari Kamis tanggal 28 November 2024. Kultum yang diminta Nabi Khidir. Nabi Khidir ceritanya banyak sih ya. Cuma yang termaktub dalam Al-Quran itu ketika bertemu dengan Nabi Musa, dan yang ada di hadis ketika melawan Dajjal ya. Kita langsung ke materi, langsung ke inti. Nabi Khidir, beliau adalah istilahnya penasihat ya, penasihat dari Raja Dzulqarnain. Tahu Raja Dzulqarnain? Sopo? Dalam cerita-cerita berat itu Alexander the Great ya. Penguasa dunia itu ada 4, 2 muslim, 2 non. Yang muslim itu siapa? Raja Dzulqarnain dan Raja Sulaiman. Yang non, Bukadnezar dan siapa gitu ya. Satunya itu pada zaman Nabi Idris kalau tidak salah ya. Itu menguasai dunia. Nabi Khidir nama aslinya adalah Balyan bin Malkan. Balyan bin Malkan. Balyan bin Malkan. Kalian hafal namanya Nabi Khidir itu ada keistimewaan sendiri ya. Entah apa, saya lupa, pernah baca ya. Aku rapatnya apal ya. Beliau menjadi penasihat Raja Dzulqarnain ya. Sudah apa ya? Sudah tradisi seorang penguasa, raja itu punya penasihat yang punya keistimewaan. Entah keistimewaan dalam apa, dalam ilmu, entah dalam iso ngramal atau iso apa-apa gitu ya. Apalagi penguasa, bupati, tukang dukun yo duwe, ngono kan? Tukang ramal yo duwe, tukang apa neh yo. Pengacara yo duwe, serba duwe kan? Beliau menjadi penasihat Raja Dzulqarnain ya. Ketika menjelang akhir-akhir Raja Dzulqarnain, itu Raja Dzulqarnain menaklukkan dunia. Ya, misinya menaklukkan seluruh dunia. Ketika sampai usia tua, Raja Dzulqarnain merasa apa ya? Merasa tidak nyaman. Wah, untuk apa saya menguasai dunia kalau nanti waktu akan menghabisi saya, nanti saya akan dimakan oleh waktu, akan meninggal. Lalu minta ke penasihat, apakah ada cara untuk hidup, bukan hidup selamanya ya, hidup lama gitu ya, hidup lama, apakah ada cara? Ada ya. Membaca para penasihat ada, membaca di suhuf sebelumnya, entah suhuf Nabi Idris ya, suhuf atau kitab Nabi Idris ya. Suhuf itu lembaran-lembaran ya. Nabi Idris itu terkenal Nostradamus di dunia barat ya, peramal ya. Di Nostradamus itu bagaimana besok akan ada apa, ramalan-ramalannya dipercaya orang barat ya. Di ramalan itu sering di suhufnya Nabi Idris itu sering dijadikan film orang-orang barat ya. Di suhuf itu diceritakan bahwa ada air kehidupan. Nah, air kehidupan sudah dijadikan film orang-orang barat ya. Apa? Indiana Jones ya. Minum terus bisa hidup lagi, orang mati bisa hidup lagi. Lalu ada yang awet muda. Siapa? Pirates of Caribbean ya, Jack Sparrow itu loh ya. Tahu dulu filmnya gak? Oh ndak, seluanmu apa? Drakor, oh ya wis. Air kehidupan ini kalau di cerita orang barat diminum gitu ya. Padahal tidak diminum ya. Ketika Nabi Khidir
diajak oleh Raja Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain kan mengumpulkan para penasihat, menteri dan bawahannya. Apakah ada cara untuk menghindari kematian? Oh iya. Ada cara? Ada. Apa? Harus mencari air kehidupan. Menghindari kematian ya. Kan ada ya. Ini film Harry Potter menghindari kematian pakai jubah yang tidak terlihat. Ada ya? Ada. Mencari air kehidupan. Benar, langsung membuat kelompok, membuat pasukan. Bersama pasukannya mencari air kehidupan. Begitu lamanya mencari tempat di mana air kehidupan, tidak ketemu-ketemu. Sampai lelah, sampai putus asa. Gone jagat kulon, jagat wetan. Ibaratnya dulu benua itu jadi satu ya. Afrika, Eropa, Afrika, Asia, Australia mungkin dulu jadi satu ya. Andai kan penguasa dunia melakukan itu paling pakai kuda ya. Pakai kuda ya, kan lama. Berjalan pakai kuda kira-kira dari ujung benua Eropa sampai ujung benua Asia berapa tahun? Nah, lelah enggak mencarinya? Lelah ya. Mencari setelah lama lelah ya. Itu sampai hampir putus asa. Sampai di akhir-akhirnya itu menemukan sebuah gua ya. Nah, mulane saiki ada wisata ke gua-gua ya. Barangkali bisa hidup abadi. Kowe golek gua sakti atau gua apa? Gua wasiat atau gua apa istilahnya? Ada gua di mana di situ tidak ada sinar yang bisa masuk. Sinar matahari tidak bisa masuk. Jadi sana itu gelap gulita. Ya. Ada gua di mana tidak ada sinar bisa masuk. Di sana tidak bisa melihat. Kalau masuk semua berbahaya. Jadi perwakilan ya. Beberapa prajurit Raja Dzulkarnain dan penasihat. Ya, penasihatnya salah satunya Nabi Khidir. Setelah masuk ke gua, ya, kan banyak yang tersesat. Masuk gua terus ora cilik ngono, setelah masuk terus istilahnya mungkin pintu dimensi ke ruang lain. Wah, mungkin saya tidak tahu ya. Masuk ke pintu dimensi di ruang lain itu gelap gulita, tidak bisa apa-apa. Tidak ketemu apa-apa. Nabi Khidir dapat wahyu, dikasih tahu bahwa air kehidupan ada di situ. Yang diizinkan untuk memakai adalah kamu, yang lain tidak. Yang namanya wahyu, seorang nabi kan bisa punya wahyu ya, dapat wahyu ya. Benar, Nabi Khidir mendatangi tempat di mana ada air kehidupan. Beliau mandi ora diombe ya, masa ngombe. Mandi, sholat, selesai keluar. Setelah keluar bersama prajurit-prajurit yang lain, entah pemimpinnya, entah Raja Dzulkarnain memerintahkan anak buahnya, karena kita di sini tidak mendapatkan apa-apa, mari kita ambil apa yang ada di sekitar kita. Ambil apa yang ada di sekitar kita. Nanti kita mungkin akan kecewa ya. Entah kita ngambil kecewa, tidak ngambil juga kecewa. Setelah itu, setelah lama digolek-golek peteng, manusia kan terbatas ya, kadang ngelak ya, kadang ngeleh, kira-kira tahan berapa hari. Ya, setelah lama tidak ketemu ya, di ruang atau di ruang dimensi yang tanpa batas ya, keluar. Setelah keluar, mereka melihat apa yang dipegang, apa yang diambil dari dalam gua tadi. Ternyata batu Zabarjud ya. Batu Zabarjud itu batu permata yang tinggi ya. Istilahnya oke ya, mungkin batu permata hijau ya. Zamrud dan Zabarjud ya. Zabarjud itu kesini tidak ada ya. Zamrud ada ya. Zamrud itu batu permata hijau ya. Saka apa arti ya. Ini mereka kecewa ya, menyesal kenapa saya ngambil cuma satu genggam, ngerti ngono juga akeh ngono kan, go karung ya. Yang ndak ngambil tambah lebih kecewa ya, kenapa saya ndak ngambil ya. Ini cerita awal mula Nabi Khidir dapat kehidupan, bukan abadi ya, panjang umur ya. Apakah abadi?
Enggak, yang abadi hanya Allah dan semua yang dikehendakinya. Setelah hidup abadi, Nabi Dzulqarnain meninggal. Raja Dzulqarnain meninggal. Itu ada cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kita harus buka Al-Quran kan, supaya tidak tersesat. Ben aku ora sesat dan menyesatkan ya. Al-Quran kok cerita Al-Quran kok diolak-alik, berbahaya ya, bersiap masuk neraka. Dalam surat Al-Kahfi ada cerita tentang Nabi Khidir. Tak golek dhisik. Dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Khidir itu mulai dari ayat 60 surat Al-Kahfi juz 14 ya. Ketika Nabi Musa sudah sukses menyelamatkan kaumnya dari Fir'aun sudah meninggal. Kan Nabi Musa merasa istilahnya apa? Tinggi hati. Ya Allah, siapakah hambamu di dunia ini yang sekarang yang ilmunya lebih tinggi, yang paling tinggi, ya istilahnya jumawa ya. Ya Allah, siapakah manusia yang saat ini ilmunya paling tinggi? Apakah saya ya Allah? Apa jawab Allah? Bukan. Hah? Ada. Kan Nabi Musa kan rumongso ya. Saya nabi, saya rasul. Diutus untuk mengalahkan Fir'aun. Otomatis kan merasa tinggi kan? Nabi Musa merasa ilmunya lebih tinggi. Apakah ada manusia yang lebih tinggi dari saya? Jawab Allah apa? Ada. Saya punya hamba yang ilmunya lebih tinggi dari kamu. Nabi Musa bertanya, bolehkah saya bertemu dengan beliau? Silakan cari. Silakan cari di tempat bertemunya air tawar dan air asin. Wah, bahasanya angel ya. Lalu Nabi Musa meminta bersiap bepergian bersama satu muridnya. Kalau tidak salah muridnya Yusa namanya. Yusa. Oke, dia raonong. Yusa tidak ada ya. Yusa ini salah satu murid Nabi Musa yang punya keistimewaan bisa merubah membuat menjadi perak. Yang menjadi emas itu korun, yang menjadi perak itu Yusa, yang satunya siapa saya kurang tahu. Setelah berpergian dengan Yusa lamanya ya, itu bekalnya membawa bekal sampai habis, sampai lelah mencari berhari-hari tidak ketemu. Perjalanan jauh ya. Dari firman Allah itu di pertemuan air tawar dan air asin. Jadi Nabi Musa itu mencari itu di sekitar pinggir laut, keliling laut ya, benua Eropa sampai Asia. Kira-kira di angel ya. Setelah mencari-cari itu Yusa ini ya diperintahkan Nabi Musa, Yusa tolong bawa bekal kemari. Saya sudah lelah, sudah lapar. Yusa baru ingat ya. Yusa baru ingat. Maaf Nabi Musa, tadi waktu saya wudu entah minum ya, sampai di pinggir laut itu, ketika saya wudu, bekal saya itu hanyut ya. Bekalnya apa? Bekalnya itu ikan bakar, ikan mateng ngono ya, ikan bakar mateng. Itu hanyut air, tiba-tiba hidup lagi dan lari. Itu di sana saya lupa ya, dilupakan oleh setan. Ada kejadian seperti itu. Di mana itu? Jauh di sana, wis keliwat ya. Lalu kalau gitu kita ke sana. Bener, beberapa hari kembali ke tempat. Ketika Yusa menjatuhkan bekalnya, ikannya bisa hidup kembali. Setelah ke situ,
Ini ya, falamma jawaza, sampai ke qala li fatahu, Nabi Musa bilang ke Fatah itu murite ya, atina godaan, berikan goda itu makan pagi, sarapan ya. Lakot lagi nami safirina hadana soba, letih ya. Kenapa letih? Pertanda wis tutuk, wis tersesat ya, kadoan ya. Ini bilangnya ketika sampai di suatu tempat ya, sohroh itu apa sih? Di batu, di perlindungan batu ya, mungkin ada pantai yang ada batunya, buah senden tak apa, ada makan paginya, sarap bekalnya ya, bekalnya hanyut terbawa air dan bekalnya berupa ikan itu hidup lagi. Wama ansaini syaitan an azkurah. Tapi ketika ada kejadian itu, delalah yusak lali ora kondo Nabi Musa. Setelah berjalan beberapa hari mungkin ya, baru diingatkan Nabi Musa. Otomatis 1 hari mungkin ya, karena njaluk sarapane ya. Sarapan, keluarkan bekal kita untuk sarapan. Wah, bekal kita ternyata kemarin hanyut dan melarikan diri ya. Bekal kita hanyut melarikan diri. Di mana tempatnya? Jauh di sana. Balik nah ya, berbalik akhirnya ketemu Nabi Khidir. Ketika ketemu Nabi Khidir, salam seperti bahaya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda orang yang ceritakan Allah bahwa hamba Allah yang lebih dari saya? Ya, saya juga diberi wahyu bahwa kamu akan datang menemui saya. Nabi Musa lalu apa? Bolehkah saya berguru kepadamu? Wah, yang jenenge ana wong alim ya berguru, lebih alim dari Nabi Musa. Apa jawabnya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dapat ilmu laduni ini loh ya. Ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni ku apa? Ilmu sing iso yang diberikan Allah tanpa harus belajar. Oh, ora usah ngarep-ngarep kok. Ya. Khawatirnya kowe ora dawa umurmu. Ini dapat ilmu laduni ya. Dari dasar ayat ini loh ya. Mil ladunna ilma, ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu ilmu yang didapatkan tanpa harus belajar, delalah iso. Ya. Qala la Musa jawab Nabi Khidir, saya bukan tidak mau, saya takut kamu tidak sabar. Nabi Musa kan minta, bolehkah saya berguru kepada kamu? Jawab Nabi Khidir, saya bukan tidak mau, saya takut kamu tidak sabar. Kamu tidak sabar dengan ilmu saya. Inna kelantas tati amaya sabro. Jawabnya Nabi Khidir, bagaimana kamu bisa sabar ketika pengetahuan kamu kurang, belum tahu masalahnya. Bagaimana kamu bisa sabar sebelum permasalahan itu kamu ketahui? Qala satajiduni insyaallah sabrun nasi amlak amro. Insyaallah saya akan belajar sabar. Jawab Nabi Musa gimana? Insyaallah saya akan belajar sabar. Saya tidak akan istilahnya apa ya, melawan perintahmu, tidak akan melawan perintahmu. Lalu syaratnya Nabi Khidir gini, kalau gitu ketika saya melakukan apa-apa kamu jangan tanya-tanya. Ketika saya melakukan apa-apa kamu jangan tanya-tanya. Jawab Nabi Musa, wala a'silaka amro, saya akan memegang teguh ini, saya tidak akan melanggar. Baik, saya akan ikut, tidak akan melanggar, tidak akan tanya-tanya. Ini qala fa ini tabaqani falatasan asyara atau ujian kalian atau ujian kamu. Nabi Khidir bilang, ketika kamu ngikuti saya, kamu jangan tanya-tanya ya, sampai saya mengabarkan atau menceritakan permasalahannya. Benar. Setelah itu fantolako budal. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini berjalan-jalan ya, berjalan-jalan melewati sungai atau laut ya. Itu ada kapal perahu ya. Ada kapal perahu nunut ya, jenenge Nabi kan mung zuhud kan, ora gawa dhuwit ya.
nunut. Ibaratnya kowe ya ana kapal liwat nunut ya, oleh ya. Nunut kapal meh gone kota ndi ngono kan. Nunut ketika naik ke kapal perahu itu ya, Nabi Khidir itu merusak kapal. Dirusak kapalnya. Yang Nabi Musa kan kaget. Loh, kita itu ditolong kok malah merusak, istilahnya membalas air susu dengan air tuba. Kita ditolong, kita nunut perahu naik kapal, tapi kok malah Anda merusak perahu ini. Apakah Anda ingin mendenggelamkan? Wah, akhirong tahad itu ahla lakut cita syain imro. Sungguh Anda berbuat keji. Wah, langsung Nabi Khidir di istilahnya kaya rada diprotes yo. Nabi Khidir, kita itu menumpang di sini ya, diberi apa istilah diberi jasa, tapi kok malah Anda merusaknya. Apakah Anda ingin mendenggelamkan perahu ini? Apa jawab Nabi Khidir? Apa jawabnya? Qala alam aqul laka innaka lantas qala alam aqul innaka lantas tadi amanya sabro. Kan saya sudah bilang, kamu tidak boleh bertanya sampai aku menceritakan permasalahannya. Jawab Nabi Musa, oh iya ya. Ya. Maaf. Ya, maaf. Jangan dimasukkan ke hati. Wah, satu kali ya. Saya lupa. La tu akhni menasi la tu akhni amri usra. Jangan dijadikan perhitungan ya. Benar. Setelah itu ya, jalan-jalan lagi di dalam kota ya. Di dalam kota itu ada anak kecil. Ada anak kecil fakotalah, langsung dibunuh Nabi Khidir. Langsung ditekek buat diapakno ya. Ditekek mati. Setelah meninggal, Nabi Musa kan kaget. Qal aqatal tanasa jinsakiatan biwari nafsin aku cita syai'an nukra. Kenapa Anda membunuh orang yang tidak berdosa? Anak kecil kan tanpa dosa kan? Bagaimana Anda membunuh manusia yang tidak berdosa? Sungguh Anda berbuat ingkar ya. Qala alam aku laka innal tastati ma'aya sabra. Kan saya sudah bilang, kamu jangan bertanya kepada saya apa yang saya lakukan sampai saya menceritakan kepada kamu. Baru ingat lagi. Oh iya. Apa jawab Nabi Musa? Jika saya tanya lagi, maka saya tidak akan berani bersama Anda, karena qad balagta ladunni uzra. Saya akan uzur ya. Kalau saya tanya-tanya lagi, saya akan mundur saja, saya tidak ikut Anda lagi. Kenapa? Karena sudah janji, kamu tidak akan kuat bersama saya. Jawab Nabi Musa, insya Allah kuat. Tidak akan sabar bersama saya. Jawab Nabi Musa, insya Allah sabar. Ternyata baru 2 wis takok. Bener. Yang ketiga ya, berjalan lagi ya, sampai di sebuah kota ya. Sampai di sebuah kota. Dulu itu jarang ono warung, ra ono ya. Dulu itu ra ono warung. Ketika orang jalan-jalan, kalau ingin dapat makan itu bertamu. Itu ya. Zaman dahulu itu ora ono warung, ora ono Grab. Jadi ning ora ono nggawa dhuwit terus tuku, ora ono ya. Nek kepingin mangan dhisik ya. Nek nggone mancing tah apa ya, jolo, mancing utawa apa. Ketika sudah lapar ya, biasanya itu mertamu disuguhi ya. Delalah mertamu ora ana sing nyuguhi. Do medit. Kan kelaparan kan? Berjalan-jalan sampai sebuah kota di mana ketika mertamu ora ana sing nyuguhi, do medit. Setelah ndak ada beberapa rumah ndak ada yang nyuguhi, Nabi Khidir melihat ada bangunan rusak. Lalu dibenahi ya, ada bangunan rusak dibenahi, lalu diperbaiki. Setelah diperbaiki, Nabi Musa takok. Nah, istilahnya Nabi Musa takok ini gawanane apa? Bani Israel kan takok ngono ya. Takok. Ada bangunan rusak mau ambruk dibenahi,
Nabi Khidir, ayyurita ayang qadha fa aqama qala li syai'in asra. Lalu Nabi Musa tanya, kenapa Anda tidak minta upah? Kan penduduk sini kan medit-medit. Kita bertamu aja kan seorang nabi ya. Bertamu kan seharusnya nabi kan pemimpin kaum kan. Istilahnya kaya raja ngono ya. Bertamu ora disuguhi medite por kan. Nah, ketika Nabi Khidir membantu memperbaiki rumah yang mau ambruk itu, kenapa Anda tidak minta upah? Apa jawab Nabi Khidir? Ini adalah perpisahanmu dan perpisahan saya. Saya kan sudah bilang kamu tidak akan sabar. Tadi kan sudah bilang tidak akan bertanya lagi. Kalau bertanya lagi saya akan berhenti ngikuti Anda. Ini bertanya lagi. Kok jenengan boten njaluk opah? Gelem apa kene medit-medit kok mbok tulung ora njaluk opah. Jawab Nabi Khidir, ini perpisahanmu dan perpisahanku. Karena kamu tidak sabar. Saya akan menceritakan takwil ya, arti dari apa yang aku kerjakan. Yang pertama, perahu itu milik orang-orang miskin. Perahu yang kita tumpangi tadi itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Saya ingin merusaknya karena setelah perahu tadi ya, ketika sampai di dermaga di sebuah kota, itu ada raja atau penguasa yang dolim yang akan merampas perahu yang berlabuh. Maka saya rusak. Biasanya raja delok perahu rusak ora gelem gitu kan, penguasa. Wah, perahu rusak kok di garong, istilahnya apa ya? Dikuasai apa istilahnya? Dibajak. Ada perahu bersandar diambil ya istilahnya ya. Ya khudu kula safinatin gosbati gosop istilahnya ya. Digosop itu dirampas ya bahasanya angele. Ada penguasa di kota tersebut yang akan merampas semua perahu yang berlabuh. Saya rusak supaya tidak dirampas, karena biasanya penguasa atau raja ini ya, Malik tuh raja, bisa penguasa bisa. Melihat ada perahu rusak kan males, perahu rusak elek ini kok dirampas ya, malah nyusahno ya. Orang untuk hadi malah leren dandani gitu kan. Kan golek instane. Jadi Nabi Musa protes. Nabi Musa protes itu benar. Nabi Musa salah? Enggak. Karena dalam ilmu syariat ada orang berbuat zalim harus ditegur. Benar kan? Ada orang merusak barang orang. Zalim kan? Seorang nabi harus sesuai syariat harus menegur. Nah, padahal Nabi Khidir itu ilmunya hakikat. Ini perbedaan ya. Nabi Musa itu ilmunya syariat, Nabi Khidir itu ilmu hakikat. Syariatnya merusak perahu itu dosa, berbuat zalim gitu kan, merusak perahu orang lain. Tapi dalam hakikatnya kalau tidak dirusak, perahunya akan dirampas oleh penguasa kota selanjutnya. Jadi saya merusak perahu itu untuk menyelamatkan perahu supaya tidak dirampas. Ya. Yang kedua, wa amal gulamu fakana abawahu mu'minain. Anak yang tadi saya bunuh itu punya dua orang tua yang soleh mukminah ini fakhoshina. Tapi dua orang tua ini sangat memanjakan anaknya. Anaknya ini nanti kalau dewasa akan menyeret orang tuanya untuk berbuat keburukan, entah berbuat keburukan atau berbuat kefasikan atau kekafiran. Saya membunuhnya supaya orang tuanya selamat, tidak jadi kafir. Kalau anaknya tidak saya bunuh, kalau sudah dewasa menjadi kafir, ini ada yang non tidak? Tidak ada ya. Kalau anak ini tidak saya bunuh, nanti dewasa jadi kafir, akan menyeret orang tuanya untuk jadi kafir juga. Nanti tiga-tiganya akan masuk neraka. Saya bunuh supaya dua orang tua tadi selamat, tidak masuk kafiran, dan anaknya juga masuk surga karena mati ketika kecil kan masuk surga kan. Saya menyelamatkan tiga orang yang asalnya akan masuk neraka, saya selamatkan masuk
surga karena saya membunuh anaknya. Nanti setelah anak ini meninggal, dua orang tua tadi akan punya anak wanita kok cewek ya, akan punya anak perempuan, dan anak perempuan ini yang solih, jadi anak solihah, akan menjadi istri orang soleh, orang soleh jadi istrinya Nabi. Nabi siapa tidak tahu ya. Ini takwil dari perbuatan Nabi Khidir yang kedua, membunuh anak kecil. Robaruhma ini ya. Amal jidaru. Adapun dinding ya, istilahnya ini dinding ya, dinding yang akan roboh itu milik dua anak yatim. Dinding rumah yang akan roboh itu milik dua anak yatim. Di bawah rumah tadi itu ada harta simpanan. Orang tuanya. Padahal dua orang tua ini solih ya. Dua anak yatim ini punya dua orang tua yang solih ya. Dulu orang tua solih itu menyimpan hartanya di dalam rumah. Kalau rumahnya hancur roboh, nanti istilahnya hartanya akan kelihatan kan, akan jadi rebutan oleh masyarakat di situ. Maka saya menjaganya rumahnya tidak roboh supaya tetap bisa digunakan. Ketika sampai dewasa nanti kedua anak yatim ini mendapatkan hartanya ya, harta warisan orang tuanya yang disembunyikan di rumah tersebut. Saya melakukan ini bukan karena urusan saya ya, karena ini perintah. Dalika takwilu malam tasti ani sobro. Itu adalah arti apa yang saya lakukan yang kamu tidak sabar. Ini arti perbuatanku yang kamu tidak sabar untuk bertanya. Wes, cukup ini. Ini Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Setengah jam ya. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad ya, pernah Nabi Khidir bertemu dengan Rasulullah ya. Rasulullah itu berpesan kepada Nabi Khidir untuk menjaga umatnya, tolong jaga umatku. Lalu apa? Nabi Khidir dengan Dajjal apa dengan para ulama-ulama? Nabi Khidir itu masih hidup dan ada amalan-amalan supaya dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Kepingin? Kepingin? Ada amalan, salah satunya hizib bahar ya. Hizib bahar. Aku kaya tahu tapi ora tutuk ya. Supaya bertemu dengan Nabi Khidir. Salah satu yang bertemu dengan Nabi Khidir itu siapa ya? Imam siapa ya yang mengarang kitab Bajuri? Kitab Bajuri. Itu bertemu dengan Nabi Khidir, diberi ilmu. Bilang kepada pengarang kitab Bajuri, saya sudah bertanya dengan ratusan nabi, tidak ada yang bisa menjawab. Pertanyaannya apa? Bagaimanakah supaya kita tidak iman kita tidak diambil dari diri kita? Bagaimanakah iman tidak lepas dari diri kita? Bertanya pada puluhan ratusan nabi, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya saya bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah gimana jawabnya? Sebentar, saya tak tanya ke malaikat Jibril. Tanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya, bagaimana supaya iman tidak lepas dari diri kita? Karena bahaya iman kalau lepas dari kita akan su'ul khotimah kan? Jadi mati, kita meninggal tanpa iman. Malaikat Jibril, sebentar saya tak tanya kepada Allah langsung. Apa jawabannya? Dalam kitab Bajuri jari ini lo ya. Dalam kitab Bajuri, apa gurune ya, kitab Bajuri, supaya tidak iman lepas dari tubuh kita ya, iman lepas dari kita itu ada amalan-amalannya. Apa itu? 1, membaca ayat kursi setelah sholat. 2, membaca syahidallahu anna la ilaha illallah iku. 3, membaca
Subhanallah sing biasane dienggo wiridan ku lho ya. Sing wiridan-wiridan ana syahadatul astagfirullah, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma anta salam, Allahu la ilaha illa qayyum, apa? Ayat kursi terus syahadallahu anna la ilaha illallah. Subhanallah apa neh? Ora subhanallah. Terus apa neh ya? Tambah 3 ayat Al-Baqarah apa ya? Lillahi ma fis samawati ma fil ardh itu loh ya. Ternyata amalan-amalan itu sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita ketika wiridan karo tahlil. Nah, kowe ku tau melu wiridan gak? Bacaan-bacaan itu sama yang ada di tahlil itu supaya kita terjaga imannya tidak lepas dari kita. Cuma kita tidak pernah ya bar salat langsung plencing, bener nak? Padahal itu wis disebut bahwa amalan-amalan ngono iku apa ora saka Rasulullah. Tidak, tapi dari murid-muridnya sampai Imam Bajuri, bukan muridnya ya, umatnya sampai Imam Bajuri. Katanya ditulis di kitab di Bajuri. Kitab Bajuri itu kitab apa sih? Kalau tidak salah Sahih Muslim itu disyarahi kitab Bajuri. Tahu kitab Sahih Muslim? Kitab Sahih Muslim kalau kandel ya, kandel semene ping 7. Semene ping 7, 7 jilid. 7 jilid ya. Imam Bukhari kitab Sahih Bukhari 6 rodok kandel neh ping 6. Sahih Bukhari kenapa? 6. Tapi dewe-dewe ya, tapi rodok kandel. Sahih Muslim itu disarai kitab Bajuri nok kono iku ana amalan-amalan, ada cerita tentang Nabi Khidir bertemu dengan penulis supaya supaya iman tidak lepas. Ada lagi cerita Nabi Khidir bertemu dengan orang diberi doa awal tahun akhir tahun. Nah, doa awal tahun dan akhir tahun saka sendi? Saka Nabi Khidir. Ada lagi jarine cerita guru-guru Qudsiyah ya. Itu Mbah Yai Ma'ruf Asnawi, Romone Nur Halim kulo ya. Itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir, pernah disowani Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir jarene iku ketarane iku nek mbok jak salaman iku jempolane gak ono tulange ya, bener ya, ndak ada tulangnya, empuk ya. Karena padha-padha wong alime, Nabi Khidir bersalaman langsung kencing gak gelem dicium tangannya ya. Wong apik iku nek dicium tangan wong ora kenal ku moh ya. Lapo? Kuatir kena penyakit ain ya. Kaya aku salami, bukan aku tok ya, guru-guru salami murid kan biasa kena penyakit ain, wah aku mulya gitu kan. Saya mulia ya, dicium tangan gitu kan. Saya kadang-kadang tidak mau cium tangan, apalagi cewek ya. Yang cowok aku ya bingung. Dulu saya tidak mau cium tangan ya. Cium tangan tidak usah. Tapi suwe-suwe berdua anak terus mosok golek barokah guru gak oleh. Terus ya wis gak apa-apa lah. Kan melatih anak ya. Ya wis niat ngelatih anak, semua ada ilmunya. Saya juga punya guru dulu, tak cium hafid ya. Cium tangan gak gelem langsung dicabut ngene. Kok ternyata nganut kalau Mbah Yai Asnawi, Mbah Yai Ma'ruf Asnawi. Mbah Yai Ma'ruf Asnawi ku alim terus sekti. Nah, sekti lo ya. Sektinya apa? Sektinya itu ketika zaman Jepang ya. Zaman Jepang kan biasanya kalau mereka mau mengambil hasil panen pribumi, bahasa pribumi sih. Masyarakat ya. Biasanya kan masyarakat disuruh nandur pari terus dikumpulno gitu kan. Jepang itu punya taktik ya. Ketika ada suara sirine, kalian segera berlindung ke dalam rumah, ada perang. Ternyata bukan perang, tapi mereka mengambil istilahnya hasil bumi, entah padi, entah apa gitu kan. Itu diambil oleh tentara Jepang. Itu guru saya ya. Yai Ma'ruf Asnawi iku nimbo ya. Ora ana kuwi yang dicara nimbo banyu ya. Ada tentara Jepang. Oh, ije tangi ora tiarap ngono ya, tiarap tah apa ditembak. Dor. Ora kena, dor ora kena terus ya. Terus bar lunga, jukuki bar balik dia ditembak neh. Dor ora kena. Kasih loro ati, mangkel ati ora kena ditembak.
Itu kesaktian Mbah Ma'ruf Asnawi. Pernah lewat nggone perapatan Noro ya, lewat perapatan Noro, cerita dhewe. Lewat perapatan Noro ono prajurit Jepang ya. Zaman Jepang ku tahun 4 berapa ya? Antara 40 sampai 47 ya. 45 sampai 47 ya. Lewat perempatan Nara itu ada prajurit Jepang. Biasa nih, orang prajurit Jepang semua suruh harus nunduk gitu kan, hormat gitu kan. Guru saya itu biasa ya, jalan biasa. Diseneni ya, meh digebuk ngono, meh digebuk. Bret. Gak iso, gak iso ya. Ame gebuk gak iso. Aku sih diwarai apa ayate ngono, tapi gak wani tak praktekno. Ora usah digebuk ae mending ya. Apalagi Mbah Ma'ruf Asnawi itu muridnya Mbah Irsyad. Mbah Irsyad itu ya Ma'ruf Irsyad itu loh ya, sing duwe pondok Jagalan itu loh ya, Langgar Dalem. Mbah Irsyad itu seorang wali keturunan dari Sunan Kalijogo. Wah, dhuwur ya. Mulane nurun Mbah Irsyad ke Mbah Ma'ruf Asnawi. Mbah Ma'ruf Asnawi punya putra kakaknya Yi Nur Halim, Yi Mahfud Nur ya. Kakak saya sakit gigi ya. Sakit gigi. Anaknya itu temennya kakak saya kan, sakit gigi. Pas dolan ngono ya, lara untu. Ya moro njaluk tombo karo wong tuane Yi Mahfud Nur dulu ya. Bas sampai sekarang itu ora tahu lara untu. Wah, dhisik lara untunan ya. Aku iji lara untu. Wah, aku dhisik ora melu ya. Ora tahu lara untu iso nggo suwuk ngono ya. Apa istilahnya? Yi Mahfud Nur itu dulu pernah cerita. Itu ketika perjalanan entah keluar kota ya, itu naik mobil, entah bertujuh atau berberapa ya, naik mobil itu kecelakaan sampai berguling 7 kali. Jiro lo, berarti jalan 3 kali. Kira-kira jero ini kopi aku ya apa ya? Kecelakaan tau ora? Delalah iku guru saya Mahfud Nur itu keluar ya, keluar dari mobil itu karena bawa oleh-oleh, jadi bawa jeruk impor, ngono kan larang kan dhisik ya. Diklumpukno. Tiba kabeh. Padahal yang liyane sing delok iku do gedhe-gedhe kuwi munting ping 7 ta ping 3 ya. Ping 3 ngono iku biasane kan wong wis ora selamat. Ya mbok ngebut kena angin ta mbok. Jalan ndak bagus ya langsung munting, gluding. Metu saka mobil itu jukuki apa barang-barangnya sing korak karek. Ora sadar ya. Saking apa sekti? Sekti ana amalane. Wis diwarai. Nek meh lunga-lunga maca iki. Diwarai. Tawarno kowe sok ae nek lunga-lunga ngejak aku. Daki. Sok nek meh lunga-lunga ya nek ke Bali ngejak aku. Kok tak warai. Daki jual mahal ngono iku ya. Lalu apalagi ya? Nabi Khidir bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari ya. Ketika zaman Mbah Khalil Bangkalan, tahu Mbah Khalil Bangkalan? Mbah Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan ya, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Ketika berguru di Mbah Khalil Bangkalan Madura itu ya, itu ada tamu Mbah Khalil Bangkalan bilang kepada santri-santrinya, siapa yang mau menjemput tamu saya bawa ke sini. Ketika hujan deras ya, itu minta ke murid-muridnya, ada yang mau. Yang mau itu satu, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari terus sendika guru langsung menggendong siapa? Nabi Khidir ke rumah Mbah Khalil Bangkalan. Nabi Khidir masih mau ketemu, wis gak usah. Biasanya orang yang bertemu Nabi Khidir itu do jaluk-jaluk ya. Ada yang jaluk minta doa, ana sing doa awal tahun akhir tahun ya. Ada yang minta dunyo ya, jaluk dunyo. Rata-rata kan wong jaluk dunyo kan. Harta istilahnya ya, harta dunia. Kalau ingin bertemu Nabi Khidir, cok njaluk apa? Nek jare guruku nek kowe sok ketemu Nabi Khidir, aja njaluk donya. Kowe ora iso mikir akhirat, ya. Donyamu mublak kok ora iso mikir akhirat. Kowe njaluk ilmu.
Ngomongin ngono, njaluk ilmu. Ada lagi cerita Nabi Khidir dengan Dajjal ya, terakhir Dajjal ya. Ketika Dajjal ya, Dajjal menjajah dunia ya. Itu membawa surga di tangan kanan, neraka di tangan kiri, mengajak umat manusia, siapa yang mau mengakui saya sebagai Tuhan akan masuk ke surgaku. Siapa yang tidak mematuhi saya akan masuk ke nerakaku. Dajjal ini punya kesaktian ya, diberi kesaktian bisa menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan orang satu kali. Ya. Tapi dalam kenyataannya ketika kalian minta dihidupkan orang tuamu, yang dihidupkan itu bukan orang tuamu, tapi anak buah setan atau iblis yang melayaninya ya, yang melayaninya itu akan ngembung-ngembung itu apa sih bahasanya? Atau menyerupai ya. Setan iblis itu bisa menyerupai orang yang kamu kenal, barangkali kamu orang tua ya. Kan ada manusia kan dilahirkan dengan empat lima pancer gitu kan. 4 itu 2 malaikat dan 2 jin korin itu kan. Jin korin itu bersamamu, tahu seluk-belukmu dan tahu kebiasaanmu. Nah, itu yang akan bisa menjadi orang yang ngembong-ngembong istilahnya, ngembong-ngembong jadi orang tuamu, saya mau iman kepadamu kalau kamu hidupkan orang tua saya, dituruti. Ya mirip dengan orang tuamu, tapi itu bukan orang tuamu. Apa kowe kepingin hidupkan pacar saya? Orang urip pacar ya. Itu bisa punya kuasa seperti itu, tapi bukan menghidupkan dan mematikan, bukan menghidupkan orang, cuma satu kali yang dihidupkan. Bisa menghidupkan orang cuma satu kali itu digunakan ketika melawan Nabi Khidir. Ketika manusia banyak yang tersesat, yang mengaku Tuhan, menyesatkan manusia, siapa yang ikut saya masuk surgaku, yang tidak ikut saya akan masuk nerakaku. Pada zaman Dajjal itu semua emas di dunia akan mengikutinya. Kowe nyimpen emas hilang, tiba-tiba ada di kekuasaan Dajjal ya. Mbok duwe ilmu keciose ngono ya. Semua langsung metu emas ngene sekitarnya ya. Keciose wong paham no. Zaman saiki ana ilmune ngono ya. Zaman dhisik ra ana, ya keciose ra ana ya. Emas itu mengikuti Dajjal. Jadi orang akan pailit ya, wong ketok fakir kabeh sing nyimpen emas ya. Semua harta akan mengikuti Dajjal. Sehingga banyak manusia akan tertipu ya, sampai ada seseorang pemuda, istilahnya pemuda yang bilang kepada Dajjal di hadis ya, besok akan ada pemuda yang akan melawan Dajjal. Ketika melawan Dajjal, dia bilang, orang ini bukan Tuhan, orang ini adalah Dajjal yang al-kadzib istilahnya, Dajjal pembohong. Kalian jangan ngikuti dia. Dajjal istilahnya berdebat, saya Tuhan, saya bisa menghidupkan dan mematikan kamu. Dipateni. Setelah dimatikan, dihidupkan. Ya, cara membunuhnya Dajjal itu kejam, menggunakan istilahnya gergaji, istilahnya guru-guru saya. Gergaji disigar mulai dhuwur tekan nisor ya. Gergaji, mbok saiki ditiru film-film Showman, tau apa sih? Showman. Ditiru film tak komik ya, gune Jepang go ya. Chainsaw Man, gergaji mesin manusia gergaji itu loh ya. Setelah dihidupkan, Dajjal bilang, saya bisa menghidupkan. Saya kan Tuhan, bisa menghidupkan orang. Silakan akui saya sebagai Tuhan. Apa Nabi Khidir jawabnya? Setelah saya dihidupkan, saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal al-kadzib. Kamu adalah Dajjal al-kadzib, karena di hadis yang dibilang Rasulullah bahwa besok akan ada manusia di zaman akhir yang bisa menghidupkan orang mati. Itu adalah Dajjal. Bener. Tambah kalah debat kan, masanya aku bisa menghidupkan kamu, maka aku adalah Tuhanmu. Kan yang lain tidak bisa menghidupkan. Jawab Dajjal,
Jawab Nabi Khidir kan tadi, saya semakin yakin bahwa kamu memang Dajjal, karena di hadis-hadis terdahulu bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya Nabi Khidir dibunuh, tidak dihidupkan lagi, karena jari ini cuma bisa menghidupkan cuma sekali. Ini perjuangan Nabi Khidir menjaga umat Rasulullah sampai akhir zaman. Sudah 50 menit. Koyak wis kesel aku ya. Sekilas tentang kultum hari ini tentang Nabi Khidir. Ada lagi tidak Nabi Khidir? Sudah. Wis setengah 11 semacam ngono. Ya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa piket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.